Pemerintah Jerman menargetkan peningkatan besar-besaran pada kekuatan militernya dalam 1 dekade ke depan. Kanselir Friedrich Merz berjanji membangun angkatan bersenjata terkuat di Eropa, sebuah komitmen yang dinilai ambisius mengingat kondisi Bundeswehr yang telah lama mengalami kekurangan dana dan personel. Langkah tersebut dipicu oleh dinamika keamanan Eropa yang berubah cepat, termasuk perang Rusia di Ukraina serta pernyataan pemerintahan Presiden AS Donald Trump bahwa Eropa harus lebih mandiri menjaga keamanannya. RUU Pertahanan baru yang disepakati pemerintah koalisi pekan lalu menjadi fondasi utama reformasi tersebut. Target 260.000 prajurit dan 200.000 cadangan. Melalui RUU ini, Jerman berencana menambah jumlah personel aktif menjadi sekitar 260.000 tentara pada 2035, naik dari 180.000 saat ini. Selain itu, pemerintah menargetkan memiliki cadangan tambahan sekitar 200.000 personel. Tahap awal peningkatan personel akan mengandalkan pendaftaran sukarela, dengan insentif finansial ditingkatkan. Gaji awal bagi personel baru diproyeksikan menjadi €2.600 per bulan, atau naik €450 dari standar saat ini. Jika target rekrutmen tidak tercapai, pemerintah membuka opsi menerapkan kembali wajib militer, yang sebelumnya dihentikan pada 2011. Mulai tahun depan, setiap warga berusia 18 tahun akan menerima kuesioner untuk menilai minat bergabung dengan militer. Bagi pria, pengisian kuesioner diwajibkan. Mulai 2027, pria berusia 18 tahun juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan wajib sebagai bagian dari proses evaluasi. RUU tersebut masih menunggu persetujuan Bundestag dan direncanakan dapat berlaku mulai 1 Januari 2026. Antisipasi ancaman keamanan regional. Pejabat militer Jerman memandang bahwa Eropa tengah menghadapi tantangan strategis baru. Kepala Pertahanan Jerman, Jenderal Carsten Breuer, dalam wawancara pada Juni, menyatakan bahwa NATO harus mempertimbangkan kemungkinan serangan Rusia dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, para peneliti keamanan menilai posisi geografis Jerman yang berada di tengah Eropa memberikan peran penting dalam sistem pertahanan benua. Menurut peneliti Chatham House, Mina Alander, Jerman memiliki potensi menjadi tulang punggung pertahanan konvensional Eropa apabila target personel dapat tercapai. Meski demikian, Alander menilai realisasi peningkatan kekuatan tempur secara signifikan kemungkinan baru dirasakan pada awal 2030-an. Debat panjang tentang wajib militer. Reformasi ini disusun melalui perdebatan panjang dalam koalisi pemerintahan, terutama soal model dinas militer yang akan diterapkan. Salah satu gagasan awal adalah skema wajib militer ala lotre, di mana calon prajurit dipilih melalui undian, tetapi ide tersebut akhirnya dibatalkan. Menteri Pertahanan Boris Pistorius menyatakan bahwa pendekatan pemerintah akan berfokus pada insentif, bukan pemaksaan, sembari membuka opsi wajib militer sebagai langkah terakhir. Tidak ada alasan untuk khawatir, ujar Pistorius dalam konferensi pers. Semakin kuat kemampuan pencegahan dan pertahanan kita, semakin kecil kemungkinan Jerman terseret dalam konflik. Namun, pengenalan kembali wajib militer tetap menuai kontroversi di dalam negeri. Survei oleh Forsa menunjukkan penolakan kuat dari pemilih partai sayap kiri di Linke, dengan sekitar 80% responden menentang gagasan tersebut. Sejumlah warga muda Jerman yang diwawancarai media menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya pertahanan nasional, tetapi meragukan apakah wajib militer adalah solusi yang tepat. Kekhawatiran mayoritas berkisar pada prospek kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan jika harus bertugas. Data pemerintah menunjukkan bahwa sejak perang Ukraina meletus, jumlah pengajuan status penentang wajib militer meningkat signifikan. Hingga Oktober tahun ini, tercatat lebih dari 3.000 permohonan, angka tertinggi sejak 2011. Pembenahan Bundeswehr dan peningkatan anggaran. Bundeswehr telah lama mengalami kekurangan dana dan kelengkapan akibat 3 dekade minimnya investasi pertahanan setelah Perang Dingin. Selama bertahun-tahun, anggaran militer Jerman berada di bawah target NATO sebesar 2% dari PDB. Situasi berubah pada 2022, ketika Kanselir Olaf Scholz mendeklarasikan Zeitenwende atau periode perubahan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah kemudian membentuk dana khusus 100 miliar euro untuk modernisasi pertahanan. Di bawah pemerintahan Merz, komitmen ini diperluas. Jerman menargetkan penggandaan anggaran pertahanan, sejalan dengan persyaratan baru NATO. Jerman juga memperingati Hari Veteran Nasional pertama sejak Perang Dunia Kedua pada 2024, langkah simbolis yang menunjukkan pergeseran sikap publik terhadap militer. Jadi model untuk negara Eropa lain? Pistorius meyakini reformasi Jerman dapat menjadi contoh bagi negara-negara Eropa lain yang menghadapi tekanan keamanan serupa. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan pejabat pertahanan Prancis, Inggris, dan negara-negara lain mengenai model dinas militer baru yang dinilai lebih fleksibel. Namun,
Beberapa pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada dukungan publik, kualitas pelatihan, dan peningkatan kapabilitas peralatan. Tantangan lainnya adalah mengubah citra Bundeswehr yang selama bertahun-tahun dianggap kurang modern dan tidak menarik bagi generasi muda. Meski banyak pertanyaan masih tersisa, Jerman kini memasuki fase transformasi pertahanan terbesar sejak akhir Perang Dingin. Implementasi RUU ini akan menjadi penentu apakah ambisi Berlin untuk membangun militer terkuat di Eropa dapat terwujud dalam 1 dekade ke depan.